Sehingga pagi ini kita masih dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita buka tausiah subuh pagi ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz, waktu yang kami sediakan 30 menit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah yang kami hormati dan berbahagia Ketua Yayasan Masjid Taqwa, Anda kami, Anda Aidil SD, serta jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, yang telah mengizinkan kita yang telah membangunkan tidur panjang kita. Ada yang naik ke Mari sama-sama dengan rahmat Allah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian amalia salat subuh kita diterima diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan lisan kita tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di akhirat dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ada banyak yang kita sampaikan, suasana lagi kurang sipit. Jadi untuk sesi tanya jawab di pending dulu, kalau nak bertanya di HP ya, nomor HP kita ada. Kalau pancak cepat selesai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, materi kita ni Pak nak baca kita nanti ke debek sekarang ni. Jadi lagi tutup ke dari sana. Ya. Jadi ada silabus. Kemarin Pak Bambang WA katanya Pak Juri silabusnya konsep ibadah dalam Islam, konsep dasar ibadah dalam Islam.
Maka silabus yang kami ambil hari ini adalah materi tentang bab solat. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kita sama-sama ngulang baik gitu ya, ngulang baik gitu ya. Itu galau-galau ini pacak galau untuk solat. Ya, pacak galau. Cuma sedikit mengulang karena di sini kita harus menyampaikan apa yang sudah disilabuskan oleh Pemkot. Maka di situ dituliskan bab tentang solat, pengertian daripada solat itu apa, dalilnya apa. Nah, itu harus disampaikan dulu, Pak. Suatu saat kaget nanti ada tim yang ngingok, nggak mau nyampaikan materinya cuma solat, materi pengertiannya udah tunjuk tahu, dalilnya udah tunjuk tahu. Nah setelah itu nanti kita masuk ke sunnah-sunnah dalam solat, kesunahan di dalam solat. Nanti kita masuk di situ ya. Nanti kita pakai kitab Fathul Qarib. Jadi ada rujukannya, Pak. Kitab Fathul Qarib ini digalang oleh Syekh Al-Qasim Al-Ghazi, ya, seorang ulama dari Ghazi. Ghazi itu Gaza, Palestina. Oh, itu luar biasa dia. Jadi di Palestina itu ternyata ada seorang ulama yang betul-betul luar biasa, namanya Al-Ghazi. Nah, Al-Ghazi itu apa namanya, itu Palestina. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, apa itu sholat? Itu mulang ya, Pak. Belajar sama ini, belajar ini gitu kan. Fikih gitu nih. Ini bab fikih. Bab fikih. Jadi materi untuk bulan ini kajian fikih, Pak, semuanya ini. Semuanya kajian fikih dalam 1 bulan ini. Ya. Baik yang isi di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu babnya fikih, cuma judulnya beda-beda. Ada kajian tentang puasa, ada kajian tentang haji, ada kajian tentang apa lagi, zakat. Kami yang muda-muda yang muda-muda apa namanya itu di dalam baik di dalam kita melaksanakan sholat. Baik, sholat menurut bahasa al-lughah itu bahasa. Al-lughah itu artinya berdoa kita. Maka kalau kita sholat itu banyak-banyak berdoa gitu. Nah, artinya doa. As-sholat, sholat itu suatu kebaikan, Pak. Makanya di dalam hadis ada man shalla alayya wahidatan, siapa yang memberikan kebaikan, artinya siapa yang berdoa kebaikan alayya wahidatan kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, ya kan? Itu artinya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kebaikan kepada kita 10 kali lipat. Artinya sholat itu doa. Maka ada orang yang sedikit lama dalam sholatnya, ya, rukuknya sedikit lama. Nah itu kakek ada singgungan lah sedikit di rukun-rukun sholatnya itu. Dan rukuknya batasnya berapa lama, umpama itu ya, berapa lama rukuknya, sujudnya berapa lama. Itu kalau kami belajar dulu memang ada waktunya, Pak. Ada waktu berapa menit lamanya, itu, Pak. Tadi kita singgung situ. Itu menurut bahasa, artinya doa. Sedangkan menurut syara ini adalah menurut kajian kita Islam. Syara istilah itu dalam Islam. Artinya adalah menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa hambanya kepada Tuhannya. Gitu. Ini kalau kita merasa takwa kepada Allah, ya ada realisasinya ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan cara menyembah kepada Tuhannya dengan jalan apa? Mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Dengan takbir, dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan tentunya menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tidak masing-masing kita di sholat ini. Jadi sholat ini ada aturan-aturannya. Ada yang namanya rukun sholat, ya. Ada syarat-syaratnya sholat, ada hal-hal yang diperhatikan dalam sholat, makruhnya sholat, batalnya sholat, itu ada aturannya, Pak. Kaifiyah sholat itu, makanya mohon maaf dan batin, kalau ada seorang imam itu betul-betul harus paham, ya, paham menguasai betul. Oh ini makruh sholat, oh ini sunnahnya sholat, oh ini wajibnya sholat. Nah itu kan. Terus ya makmum juga minimal tahulah tatkala imam itu batal, tatkala imam itu ada yang keliru di dalam hal-hal di dalam sholat itu, oh ini sunnah tuh. Nah, artinya kalau kesunahan di dalam sholat tak perlu nanti kasih tahu subhanallah umpama nanti misal, gitu kan? Bisa. Nah, itu. Jadi
Salat itu artinya menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya banyak apa tentang salat ini? Banyak salat. Dalilnya banyak. Baik tentang salat, baik di dalam Al-Qur'an, baik di dalam hadis. Itu yang simpelnya, baik. Ya, aqimus salata. Ya. Aqimus salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus salat, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Artinya tegakkanlah salat di sini Pak mengandung penekanan. Aqimus salat, fi'il amr perintah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang merintah. Aqimus salat, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Artinya jangan sekali-kali tinggalkan salat. Itu artinya ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mencegah perbuatan keji dan munkar ini kalau orang yang salat seandainya dia melakukan kesalahan maksiat kepada Allah, gancang baliknya Pak. Cepat baliknya, ingat dia kepada Allah. Oh salah. Ini cepat baliknya, namanya manusia Pak, ada kata ya. Tapi dengan dia salat insya Allah. Nah, maka ada kawan kami itu ngomong, apapun kita statusnya, kalau Allah manggil kita gancang lah. Ya, gancang. Jadi kita tuh mudah-mudahan dengan aku bergancang kita dipanggil Allah, segala sesuatu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Ini hadis dalil Quran. Aqimus shalah di surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi jelas ini ya. Kalau tidak dibacakan banyak dalilnya, Pak. Jadi kita yang simpel-simpel kan, ya. Agar kita masuk di sunnah-sunnah salat ini yang menurutku agak penting ya. Bukan agak penting sih sebenarnya. Pentingnya. Ya. Jadi kita sama-sama mengulang kembali pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, mengulang baik itu nih ya. Yo. Karena nanti lagi Pak pilihannya. Kawan-kawan lah banyak nyampaikan materi-materi. Kalau nyampaikan materi bab puasa, merasa agak kejauhan. Waktunya nyampaikan bab haji, apa lagi? Nyampaikan bab zakat, aja kok. Ya penting sih zakat itu kan. Aku zakat profesi, zakat ini yang segala macam itu ya. Penting sih karena zakat itu dah harus pasti apalagi zakat mal. Zakat mal itu kan dah harus di bulan puasa. Kalau sudah nisab haulnya sudah cukup, walaupun belum masuk puasa ya betul gitu kan. Kalau zakat fitrah ya jelas gitu kan. Zakat fitrah itu ya zakat mesti ketijiwo gitu pas menjelang di hari-hari raya Idul Fitri itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kemudian dalil yang tentang sholat ini di dalam hadis dikatakan karena sholat ini ibadah yang luar biasa sampai-sampai Nabi itu diundang langsung oleh Allah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dipanggil langsung oleh Allah. Kalau perintah-perintah yang lain cukup malaikat Jibril datang. Nah ini misalnya sholat, misalnya zakat itu. Kalau sholat langsung itu diperintah oleh Allah langsung. Muhammad ini sholat 5 waktu sehari semalam. Cerita sejarahnya sudah tahu lah ya, yang awalnya 50 diuji Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad dapat berapa? 50. Aduh 50. Mau aku yang besar-besar ogok model itu, dah kuawo je. Apalagi cak kau kecil-kecil umat kau nak 50. Akhirnya dapat 5 kan. Itu pun masih banyak yang tinggal gitu deh. Kadang subuh kesiangan, ya tak? Kadang zuhur. Ini banyak gawe kita balik asar kata kecapean, maghrib yuk ketiduran, isya yuk tidur nian, bablas itu. Ya kadang gitu ini kan modelnya itu kaget gitu kan, kayak masih panjang kaget kan. Berlebih waktu lah sudah habis lagi, berapa kerupuk. Wuduknya tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna, kan tumak ninahnya tidak katik. Hati-hati Pak, tumak ninah itu rukun itu. Kalau katik tumak ninahnya Allahu Akbar, Allah. Nah itu rukun tumak ninah tidak katik, tidak sah sholat. Hati-hati, karena tumak ninah itu menjadi rukun. Ya kata kita nih, ya kata, masya Allah, kata kotak-kotak kami juga tahu, waktu lo sholat dulu. Baru main gitu deh. Kaget. Waktu pas habis baru berejo. Berapa kerupuk. La ilaha illallah. Salah pula gitu Pak, marah-marah budak Baik, hadisnya apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amal yang pertama kali dihisab diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya salat.
Siapa sholatnya baik, siapa sholatnya baik, insya Allah, hamba seluruhnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya buruk, wallahu alam. Diprediksi kita manusia bapak tidak patut menjustis ya wong-wong yang seperti itu yang meninggalkan sholat, jadi kita tuh buruknya tidak juga model itu. Tadi prediksi apa kata Rasul? Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah segala amalan yang lainnya. Dan jika sholatnya itu rusak, maka binasalah segala amalan yang lainnya. Jadi kita tuh palaknya kereta api gitu. Nah, yang lain-lain miring baik, gerbang lagi dari belakang miring, palak kemana yang miring mana itu. Itu pengertian baik. Pengertian daripada sholat kemudian camuk dalil-dalil. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, lanjut ke bab sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat ini perlu kita perhatikan, Pak, agar nantinya kita tidak menjadi salah paham. Oh, ini soal sunnah loh. Jadi kita tidak ngotot, Pak. Tidak ngotot dalam arti ini harus digawekan, tidak cak itu. Oh, ini wajib loh digawekan. Nah, itu kan supaya jangan ngotot. Maka di dalam kaidah sholat ada namanya rukun sholat tadi. Kita singgung dikit. Rukun sholat itu kalau di dalam kitab Fathul Qarib ini ditulis 17, Pak. Ya, kalau ada yang nulis kemudian ada di dalam kitab lain itu 13. Seperti kitab Safinatul Najah. Safinatul Najah itu ditulis 13 rukun sholat. Karena tumak ninanya dipisah. Bisa, coba kita ulang kembali Pak ya. Ini sini yang 13 misalnya, yang 13 ini. Satu niat. Ulang baik, ulang baik gitu ya. Sama-sama ulang. Satu niat, dua ini ada perbedaan. Dua ini ada yang berdiri tegak dahulu atau yang ngomong takbiratul ihram dahulu. Nah, kalau di kitab Fathul Qarib ya dikatakan niat kemudian berdiri tegak dahulu. Berdiri tegak dahulu, niat. Berdiri tegak. Kemudian ada lagi yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini jangan salah paham, Pak. Takbiratul ihram ini kalimatnya, bukan gerakan tangannya. Kalau diperhatikan, ya, 3 takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram namanya. Tak kala seseorang tidak melafazkan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Umpama ucapannya dalam hati, udah batal, Pak. Diucapkan minimal kedengaran kuping kita lewat. Seperti kita jadi makmum. Allahu Akbar. Kedengaran di kuping kita lewat. Tapi kalau kita jiwati ya, Allah, tak sah nih. Takbiratul ihram ya 3. Ngulang baik kita nih, ngulang lagi. Kemudian 4 apa? Membaca suratul Fatihah. Nih, membaca suratul Fatihah ini jangan ditinggal. Ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kita mayoritas Imam Asy-Syafi'i baik yang makmum ataupun yang imam wabil khusus semuanya wajib baca Fatihah. Baik mendengar imam baik dalam keadaan sholat zuhur, baik dalam keadaan sholat asar. Karena kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan selagi kita mendengar imam membaca Fatihah, kita tidak perlu baca Fatihah. Ada yang mengatakan kalau imam yang tidak terdengar baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Tapi kita Imam Syafi'i mengatakan tetap baca Fatihah. Ya, rukun ini Fatihah. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima ruku. Nah, ruku tumakninah. Ruku dan tumakninah. Ruku tumakninah nih Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Makanya ada tumakninah. Tumakninah itu berhenti sebentar. Ruku dulu sempurna, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Kalimat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ini sunnah. Sudah. Apa namanya? Rukuknya tuh sebesar apa derajat? 90 derajat. 90 derajat. Kalimat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Makanya di situ Bapak, kalau kami belajar itu minimal setengah menit itu minimal ya. Atau setelah kalimat Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali kita baca, saudara kita cukup agak lama dikit baru kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah, ini dalam i'tidal. Jangan kita tidak tahu Pak namanya i'tidal, yang mana i'tidal. I'tidal itu bangkit dari rukuk, i'tidal Sami Allahu liman hamidah, berhenti sebentar.
Sempurna sudah. Rabbana walakal hamdu. Boleh Pak. Makanya di setiap gerakan situ boleh kita ditambah dengan doa. Tidak apa-apa. Menambah. Tidak dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Ada kan? Berapa itu? 4, 5, 6 ya. Nah, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kalau duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, dia digabung itu tumakninahnya. Ini tidak dipisah. Sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Karena di setiap berhenti kita itu bacaan, Pak. Diisi dengan bacaan. Duduk di antara 2 sujud kita berhenti, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sudah kelar. Nah, sambil kita berdoa kepada ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dengar. Kasih sayangilah aku ya Allah, berikanlah rezeki aku ya Allah, maafkan kami ya Allah. Baru sujud lagi, baru bangun dari sujud, ya kan? Sudah duduk di antara 2 sujud yang apa namanya ini, yang rukun-rukunnya sudah duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir 9 itu ya. Duduk tasyahud akhir, 10-nya membaca tasyahud akhir, 11-nya membaca shalawat atas Nabi, 12-nya apa 12? Mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam, rukunnya salamnya ke kanan, yang rukunnya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Andai kata assalamualaikum warahmatullahi, mohon maaf, buang angin. Gitu. Belum sempat ke kiri. Sama. Tapi kalau seandainya assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat assalamualaikum warahmatullahi, buang angin, batal sholatnya, ngulang balik. Sebelum ke kanan, belum sempurna gitu. Ya, 12. Ya, 13-nya apa? Tertib itu berurutan dari yang pertama sampai yang akhir. Nah, itu ngulang baik. Itu sekitar ngulang baik. Oke, bahasannya mungkin dikaji lagi. Ini sudah jam 5 lewat 20 menit. Hanya Pak, memang kajian ini memang luar biasa Pak. Ya. Yang kalau dibahas saya lihat seperti apa bentuknya, ya dibahas. Yuk kita ini ada Fathul Qarib ini, ya. Maka kalau kami ngaji-ngaji itu pening Pak sampai kepala, alanya sampai pening kami. Baik. Nah kemudian kesunahan di dalam sholat, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ringkas baik kami nyampaikannya. Itu ada 2 Pak. Yang pertama sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam sholat, yang apabila kita tinggalkan di dalam sholat maka harus diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Apalagi imam ini. Tapi ini tidak wajib Pak. Kalau kami belajar ini tidak mewajibkan harus sujud sahwi, tidak. Karena ini soal. Karena ini kesunahan, ya. Tidak wajib, tapi sebagian ulama ada yang mungkin wajib sujud sahwi. Nah, kalau kami tidak sampai nak mewajibkan. Jadi kalau seandainya imam keliru, apa dia itu yang sunnah ba'adnya? Sunnah ba'ad itu ialah sunnah-sunnahnya ada 2 Pak. Sunnah di dalam tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu sunnah ba'ad. Duduk tasyahud awal, tahiyat awal gitu tuh. Tahiyat awal duduknya bentuknya apa? Duduk kakinya iftirash. Iftirash, kakinya masih ditimpa dengan, mohon maaf, pantat kita. Bukan dilepas dari pantat kita. Kalau itu duduk tawaru, artinya duduk tahiyat akhir. Nah, tatkala kita misal imam pas rakaat kedua, misalnya rakaat kedua misalnya soal maghrib tuh, rakaat kedua, uji harusnya kan duduk tahiyat awal. Tapi tatkala imam Allahu Akbar langsung tegak. Ini langsung tegak, tidak duduk lagi. Nah, pas tidak duduk lagi, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, makmum yang di belakang tidak perlu subhanallah, biarkan baik. Karena sunnah Pak. Nah, tugas imam kaget setelah dia sebelum salam ini diganti. Kalau menurut Imam Syafi'i diganti dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi karena Rasulullah SAW terkala memang dulu pun dia sujud lagi. Apa bacaannya? Subhana man la yanmula. Seperti kita sujud biasa Pak. Misal sebelum salam tuh, ya Allahu Akbar. Makmum jangan bingung. Ngapa imamnya sujud lagi sebelum salam? Karena tadi kan sudah ada ketinggalan yang tasyahud awalnya dan lupa. Iya. Jadi sebelum salam imam tadi
Allahu Akbar. Ya makmum melok. Makmumnya melok. Apa kalau makmum tidak melok? Ya tidak apa. Cuman kalau kita kalau melok imam, adab kita melok imam, imamnya sujud, melok sujud, imamnya berlari. Ya jangan berlari. Tak ada pula imamnya berlari kok berlari. Sama tak salatnya di Allah. Lama kan baru dari sujud. Pas uji makmumnya jingok. Kan lamanya penasaran jingok. Nanti imamnya berteriak, imamnya kabur. Oh ya Allah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diganti dengan sujud sahwi. Itu yang kalau kelupaan. Kemudian tatkala di sujud tahiyat awal pun, kalau misalnya kita lupa bacaan, misalnya kita sudah baca at-tahiyatul, sudah duduk at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyib, kita lupa baca salawat tahiyat awal. Ini ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu kan? Lupa. Nih, dianjurkan sujud sahwi pula. Nah, nih ya, tapi ini di tahiyat awal. Ngerti? Tahiyat awal. Jadi kalau misalnya tidak berkorban sujud sahwi tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi dianjurkan bacalah semuanya tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan batasnya seperti itu. Nah, ini kan. Kemudian di nomor 2-nya di qunut, Pak. Qunut ini kan memang dianjurkan di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Maka qunut ini kalau lupa imam, jadi kita tadi kan misalnya, saudara sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian langsung sujud, Allahu Akbar. Ya imammu ya jangan ribut lagi. Ya subhanallah, tidak perlu itu. Ya, tidak perlu. Kemudian maka setelah sholat, setelah selesai, maka seperti tadi imam itu harus dianjurkan sujud sahwi. Jadi makmum jangan kelimpungan. Aku sujud lagi. Karena ini kelupaan. Jika qunut baik misalnya kita sudah wala tu'azzib sudah misalnya sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu Bapak, kalaupun ditinggal tuh sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Sholawat ini pun kalau ditinggalkan di dalam qunut itu, maka dianjurkan pun sujud sahwi. Kemudian mana? Kalau seandainya nih Pak, tatkala nak qunut umpama, tahu-tahu imam tadi sebelum ruku, sebelum sujud tadi teringat. Nah, ini harus qunut nih. Sebelum tangan menelapak ke arah tempat sujud, misalnya yang pakai lutut dulu, ya, lutut dulu nih. Ada kan yang lutut dulu Pak. Sunnahnya kan ada tuh, yang lutut dulu ada, yang tangan dulu ada, yang salah itu palak dulu. Nah, ini salah yang palak dulu nih. Ceritanya pecah palak, ngapa tidak boleh palak dulu tuh? Palak dulu dan bagus. Ya, itu kan. Nah, sebelum telapak tangan menelapak ke tempat sajadah, boleh Pak imamnya seperti ini kembali. Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Ada. Tapi kalau sudah misalnya telapak Allahu Akbar, sudah telapak tangan tadi, lah sudah nak malak gitu, lah sudah nak nongkrong, tak usah lagi imam. Lewat kelar gitu deh. Selesai gitu deh. Jangan itulah gitu deh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu sunnah ab'ad. Kemudian sunnah ayatnya apa? Baik. Nah, sunnah ayat ini ada berapa nih? Coba kita jingok. Panjang Pak, dikit baik tapi ya. Masya Allah. Ada 15 ternyata Pak. Belajar setengah 6. Singkir ke jauh nih. Ada 15 ternyata Pak. Iya. Kesingkat ya Pak? Ya disingkat deh. 1. Mengangkat kedua tangan sampai sejajar dua bahu saat takbiratul ihram. Ya, saat takbiratul ihram ruku, bangun dari ruku. Setelah ruku Allahu Akbar. Bangkitkan ruku, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Sunnahnya apa? Sunnah ayat. Ya. Sunnah kalau kita tinggalkan tidak perlu kita sujud sahwi. Kan? Angkat tangan. Allah takbiratul ihram tadi. Allah yang benarnya mana angkat tangan? Kalau kami belajar dulu Pak, ada 2 pendapat. Jadi sejajar dengan Allah, sejajar dengan telinga 1 nih.
Ya, satu jam tengah-tengah. Nah, kalau cewek tidak jangan cak ini, ada fikirnya beda. Kalau cewek tuh seperti ini, tidak perlu cak ini lebar ini. Kalau lagi ada yang ya ada perbedaan ya, cewek ya. Agak dibahas lah fikir tentang cewek ya. Jadi kalau takbiratul ihram cewek itu yang ini Allahu Akbar. Karena di dada itu kesunahan cowok juga di dada. Allah sejajar dengan Allah atau apa? Atau ya. Jadi jangan diprotes lah ya. Adapun ada yang lain-lain juga ya sudah mungkin dia ada pendapatnya lain kan. Ya seperti itu Ben. Itu jangan usah repot-repot. Yang pertama, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Keduanya berada di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar tengah-tengah. Ini kalau dibaca ke banyak ininya dalilnya ya. Nah tuh. Jadi letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nih. Ya di apa nih di sini dijelaskan di bawah dada, di atas pusar. Kalau Imam Asy-Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Adanya mau nih ini sama mana? Ya boleh tidak salah tidak. Dosa diprotes Pak. Kan ini amalan sunnah ya. Kalau kita pergi di Mekah sana baik umrah pun haji, itu ada yang sudah takbir Allahu Akbar, jatuh kata-kata itu turun baik dia. Yang penting sholat. Iya kan? Iya. Ya. Dua. Ini baik kita singkatkan. Masya Allah. Kemudian doa tawajuh, yakni bacaan orang sholat. Wajhatu wajhi alladhi fadhal. Doa iftitah itu sunnah hayat. Ya Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asilatun. Inni wajjahtu wajhiya. Tapi kalau baca itu baca Pak, jangan tak dibaca. Baca karena kalaupun sunnah itu Bapak, kita menambah untuk kekhusyuan kita ya. Kalau baca dipakai galau. Ya, kemudian membaca doa isti'adzah ta'awuz. Ya, setelah doa tawajuh. Umpama nih, sunnah Pak. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah umpama, sudah Allah Akbar kabira tadi. Sebelum kita baca surah Al-Fatihah misalnya umpama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tidak kuat. Kuat pun boleh, ada apa? Jadi kalau seandainya ada imamnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, Pak. Sunnah, ternyata sunnah. Karena di tempat kami di daerah 13 dulu, aku kecil-kecil dulu, banyak imam-imam itu memakai ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak. Ya, tapi kalau baca disirkan deh. Jadi supaya tidak kate perdebatan. Anjang perdebatan kadang panjang Pak, tempat-tempat kusir kadang gitu nih. Kemudian mengeraskan suara. Mengeraskan suara itu dengan mic gitu nih. Ya, dengan mic mengeraskan suara nih maksudnya di sini nih, ya. Ya, kalau misalnya jauh berarti kan saro pada dengaran gitu. Dan mengeraskan suara. Kemudian mengeraskan suara itu dijaharkan. Dijaharkan di dalam setiap sholat yang memang perlu dijaharkan. Isya, subuh, maghrib. Nah itu ya, sunnah dijaharkan. Ya. Kemudian melirihkan suara. Nah, melirihkan suara ini bacaan surah di tempatnya adalah selain daripada yang telah disebutkan tadi. Melirihkan suara ini jangan terlalu nyirit-nyirit begitu tuh, biasa gitu tuh. Biasa kematian. 7 takmin ini yakni membaca amin setelah selesai membaca Fatihah. Ada orang-orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat atau selainnya dalam takmin di dalam sholat lebih kuat hukum sunnahnya. Makmum sunnah membaca amin berbarengan dengan bacaan amin imam. Nah, jadi waladhdallin. Ada syaratnya Pak, dijedahkan sedikit. Kalau misalnya imam belum amin, misalnya waladhdallin, baru amin, belum selesai waladhdallin, belum selesai linnya, langsung ada makmum sudah amin, nah aja gitu. Selesai ke dulu waladhdallinnya imam, waladhdallin, amin, jelas kedengaran linnya, baru amin. Ada kami pernah imam sholat Jumat tuh Pak, kadang belum selesai waladhdallin gitu, waladhdallin, lah sudah amin lagi gitu belum selesai ini. Apalagi namanya budak-budak kan, itu budak-budak tuh gitu. Oh ya, masya Allah budak-budak itu luar biasa itu, ya saking semangatnya. Tapi kalau di masjid-masjid itu Bapak pernah jengok, jadi anak-anak itu memang digiring nih di suatu tempat.
Digiringnya di satu tempat, kemudian pengurusnya mengarahkan, menunjuk tahu. Ini anak-anak, ini main-main. Jadi tidak nyatu dengan kita. Tempatnya memang khusus sekali itu. Untuk budak-budak, memang budak-budak lipat itu. Dimarahi tak galak lagi masuk masjid. Agak dimarahi ngadu dengan mak baknya. Oh ya, aku dimarahi beluak itu loh aja. Uji mai kau dosa lagi masuk masjid situ ya. Kau masuk masjid nak dimarah-marahi mak bak kau tidak pernah nak marah-marahi kau. Nah, gitu. Padahal dia tadi tak pernah masuk masjid. Nice. Masyaallah. Maya. 8 membaca surah setelah Al-Fatihah. Nah, sunnah bagi imam sholat dan orang yang sholat sendiri dalam 2 rakaatnya sholat subuh dan 2 rakaat awalnya sholat selain subuh. Penempatan bacaan surah berada setelah Al-Fatihah, sehingga jika mendahulukan bacaan surah sebelum Al-Fatihah maka tidak dianggap melakukan kesunahan lagi, sehingga disunahkan mengulang bacaan surah setelah Al-Fatihah. Artinya baca dulu surah Al-Fatihah, bukannya surah dulu. Terbalik-balik kadang. Wong baca surah dulu baca Fatihah, nama mana itu ujung nah aja. Padahal juga baca Fatihah, tak itu ceritanya. Ya, baca Fatihah dulu, tak kati cerita. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, kalau surahnya apalnya itulah. Rakaat pertama baca surahnya itulah. Rakaat keduanya baca surahnya itulah. Mana Yusuf sholat? Bisa, rakaat pertama qul huwallahu ahad, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua ya apalnya itulah. Paman ya, tak kutip, ya. Artinya surah-surah yang lain pun kalau baca kita hafal, walaupun surah-surah pendek yang memang hafalnya pendek-pendek, ya kan? Ya pendek-pendek surah Qul, dikukul itu kan boleh Pak. Tapi kalau baca diusahakan surah-surahnya berbeda antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Baik. Kemudian 9, bacaan takbir saat turun menuju ruku dan bangun, mengangkat tulang rusuk dari posisi ruku. Takbir gitu ya. Baca takbir misalnya misalnya kita nak ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Misalnya ini takbir, bacaan takbir saat turun menuju ruku. Nah, saat turun menuju ruku dan bangun mengangkat tulang rusuk dari posisi ruku. Takbir, bacaan takbir Allahu Akbar. Boleh, Pak. Misalnya sami Allahu liman, ada imam misalnya keliru. Allahu Akbar karena posisi dasarnya memang dulu, Pak, di zaman itu bacaannya semuanya takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia terlambat pada saat itu. Alhamdulillah, jiwa aku masih dapat sholat. Nah, maka Sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi jangan jadi perdebatan, tapi sebagusnya baca Sami Allahu liman hamidah, ya. Lalu dibaca Rabbana, ini kesunahan. Kemudian 10 bacaan, nah Sami Allahu liman hamidah. Nah, saat mengangkat kepala dari ruku, bila musolli membaca, bila orang yang sholat membaca man hamidah, Sami Allahu liman hamidah, maka hal itu cukup. Misal Sami Allahu liman hamidah, berdiri dia sebentar sejenak, tak baca misalnya Rabbana lakal hamd, jadilah cukup, tak apa. Sunah ya. Nah, tuh. Adalah semoga Allah menerima pujian orang yang memuji dan memberi balasan kepadanya, serta bacaan musolli Rabbana lakal hamdu saat berdiri tegak. Nah, sudah kita berdiri tegak, baru Rabbana walakal hamd. Nah, ya. Boleh ditambah min samawati wa ardi, itu boleh. Ada apa? Ada lagi yang misalnya Rabbana wakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, boleh juga. Ya, enggak usah nak diribut-ributkan ya. Boleh, tak apa-apa, tak jadi masalah. Yang jadi masalah itu apa? Tidak sholat, jadi masalah itu. Ya kita dari ribut gitu. Aman masuklah masjid ini, alhamdulillah kalau Allah masih kenal kita dengan Allah, masih galak kita melaksanakan kewajiban kita sama Allah. Nah, walaupun mohon maaf apa yang kita baca itu tidak perlu kita tahu. Seandainya kita tidak perlu tahu Masya Allah, baca gitu itu. Tapi yang jelas hati kita Bapak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian 11, membaca tasbih dalam ruku. Nah, membaca tasbih dalam ruku, ya. Minimal kesempurnaan baca tasbih dalam ruku adalah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh subhana rabbiyal azim 3 kali, Pak. Wa bihamdihi boleh ditambah itu ya. 3 kali, dan membaca tasbih saat sujud. Nah, tasbih saat sujud. Minimal kesempurnaan baca tasbih dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la
wa bihamdihi boleh 3 kali. Sedangkan yang lebih sempurna dalam bacaan tasbih saat rukuk dan sujud itu sudah masyhur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, Pak. Pelan-pelan baik. Akhirnya subhana rabbiyal a'la. Ya, makanya di situ tuh tumak nina itu diisi dengan kesunahan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan 3 kali. Ya, baik. Kemudian berapa nih? 15 ya, 12. Nah, 12 meletakkan 2 tangan di atas 2 paha saat duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tangan kita meletakkan di atas paha. Ya. Seandainya tidak di atas paha, lenggang bayi model ini, yo, tapi dapat kesunahan. Ya, dia dapat kesunahan. Meletakkan 2 tangan di atas 2 paha saat duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta membentang jari-jari tangan kiri sekira ujung jari-jarinya sejajar dengan lutut. Sejajar dengan lutut. Nah, dia sejajar dengan lutut. Nah, itu. Posisi jari-jari menentang jari-jari tidak cak ini menentangan. Ada yang genggam kan? Ada yang cak ini. Nah, sejajar dengan lutut. Ya. Sunnahnya itu. Dan menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk tangan kanan sehingga tidak menggenggamnya karena digunakan berisyarah dengan mengangkat saat mengucapkan syahadat, tepatnya saat membaca illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Baru digenggam, sikok nunjuk. Nah, dia. Tak mana nunjuknya, ada yang muter-muter, ada yang mantap baik, ada yang model ini. Nah, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i cukup mantap baik kita. Mantap lah. Agak orang sebelah lah curiga pula ngapo muter-muter. Jadi kita Pak, yo pokoknya gitu. Atau siapa tahu kalau kita nak muter-muter. Kalau muter-muter ini, yo kalau misalnya dia mempelajari dalil, ya kalau menurut baik, ngapo muter ngajo kan muter-muter gitu. Dapat kerok model main itu. Kacau sih gitu muter-muter. Tanya ngapo muter-muter? Aku belajar dari gaya muter-muter lah gitu. Ya Allah ya. Nah, ya. Nah ini ya. Tepatnya saat membaca illallah dengan tidak menggerakkannya. Mantap. Ini di sini dijelaskan dengan tidak menggerakkannya. Baik model ini, baik model ini. Ya. Jika menggerakkannya maka hukumnya makruh. Tetapi sholatnya tidak sampai batal. Tidak sampai batal ya, karena cuma bergerak siku inilah Pak. Bukan bergerak model-model ini ya batal. Cak ini sama cak kalau kita ngaruk model ini kan, misalnya adonya gatel. Tempek ke cak ini udah gatel siku. Jangan ngaruk kalau batal model. Jadi kita belum bahas di situ ya, belum dibahas di situ. Apa nih? Apa nomor berapa ini? Nomor 12. Nah, 12. 13 iftirash dalam semua posisi duduk yang berada dalam sholat. Seperti duduk istirahat yakni setelah selesai sujud yang kedua dan hendak berdiri yang tahiyat awal tadi. Ya. Duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal itu tadi. Jadi tatkala iftirash itu ya duduk di antara 2 sujud makanya posisinya kakinya iftirash. Ya, kakinya numpaknya model macam mana ini? Ada praktek. Ada yang duduknya saya ini Pak, misalnya ya, mohon maaf Pak ya, bukan ngajari Pak. Misalnya ada yang model ini, ada yang model ini, ada yang model ini modelnya ya, ada yang ini, tapi yang benar model ini. Nah, ya, seperti ini ya. Jadi duduk itu seperti ini. Ini namanya iftirash. Kalau tawaruk beda lagi, kalau tawaruk ini namanya tawaruk. Seperti ini, itu ya. Ya. Jadi iftirash itu kalau bisa duduknya seperti ini kan. Ada yang seperti ini memang kata kucing tadi. Nah, ini kurang sempurna ini namanya ya. Itu dapat jalan-jalan. Ya. Memang dianjurkan Pak di dalam silabus ini ada prakteknya Pak. Ada prakteknya juga lah. Sedikit baik prakteknya banyak. Ya. Ini. Iftirash adalah posisi duduk seseorang di atas mata kaki kanan dengan menjadikan bagian atas kaki menempel ke bumi dan menegakkan telapak kaki kanannya serta meletakkan jari-jari kaki di bumi menghadap kiblat. Ya tadi seperti tadi. Ya. Kemudian nah 14 tawaruk. Tawaruk dalam posisi duduk terakhir seperti tadi. Tawaruk seperti posisi duduk terakhir dalam semua duduk dalam sholat. Duduk yang terakhir adalah duduk untuk tasyahud akhir. Tawaruk sendiri adalah sama dengan iftirash, hanya saja apa namanya itu
kita pas kita yang sholat ini mengeluarkan sebagian telapak kaki kiri dari arah bawah kaki kanan dengan posisi sesuai duduk iftirash dan menempelkan pantat. Dan menempelkan pantat ke bumi. Ke bumi tadi. Sedangkan makmum masbuk dan orang yang lupa terlambat tadi kurang rokaatnya. Itu sudah selesai tadi, tapi dia belum sempurna atau rakaatnya kurang. Meninggalkan satu rukun, maka keduanya menggunakan posisi duduk iftirash. Tidak duduk tasyahud akhir. Duduknya duduk iftirash. Masbuk tadi kan? Duduk iftirash tidak duduk tawarruk. Nah itu ya. Itu yang 14, yang 15 jam 6 rukunnya panjang. Ini jelasannya dikit nih, pada apalagi banyaknya nih. Masya Allah. 15. Salam yang kedua, yang ke kiri. Nah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, wajib ini Pak. Ya, rukun ini. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Ya, mana Ustaz kalau tidak salam? Ya tidak apa-apa, salam ke kanannya dijalankan. Tapi kalau kita tidak salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam gitu. Kawan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngomong pada salam aja. Kawin, itu tadi. Astagfirullah ya. Salam yang kedua, sedangkan salam yang pertama maka telah dijelaskan dahulu bahwa salam yang pertama itu termasuk dari rukun-rukun sholat. Jadi tatkala kita misalnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, tutup semua. Sah sholatnya Pak, karena sudah salam yang kedua. Jadi kalau salam yang pertama belum selesai, kita buang angin batal sholatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Jadi kita tahu mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang perlu kita sujud sawi, mana yang perlu kita tidak, mana yang perlu diteriak ke imam salah, mana yang tidak ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Mohon maaf dan batin apabila kepanjangan. Jadi kita sekali lagi untuk tanya jawab mohon dipending dulu. Silakan WA kalau ada yang tanya. Mari sama-sama kita berdoa mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kumpulkan ini mendatangkan rahmat daripada Allah dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa auladana ahlana wa amwalana kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ain wa dibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salam wa haqqaqna bi taqwal istiqamah 'inda min mujibati nadama innaka sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khair khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.